warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya melanjutkan materi masih termokimia, di mana kita menghitung perubahan entalpi atau delta H. Jadi kita menghitung perubahan entalpinya atau delta H, yaitu dengan hukum Hess. Dengan hukum Hess yang pertama, dengan hukum Hess. Apa itu hukum Hess? Di sini hukum Hess, perubahan entalpi suatu reaksi itu hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir dari suatu reaksi, dan tidak tergantung bagaimana jalannya reaksi. Jadi di sini ya, di sini hukum Hess itu apa? Untuk menghitung perubahan entalpinya itu dihitung dari keadaan awal dan keadaan akhir. Jadi di sini dia tidak mempermasalahkan jalannya reaksi atau prosesnya. Jadi intinya dari keadaan awal bagaimana, berapa, keadaan akhirnya berapa. Nah, jadi sini tidak mempermasalahkan atau tidak tergantung bagaimana jalannya reaksi itu. Nah, jadi hukum Hess di sini adalah apa? Menghitung perubahan entalpi suatu reaksi itu hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir dari suatu reaksi, dan tidak tergantung bagaimana jalannya reaksi. Jadi intinya pada hukum Hess di sini tergantung keadaan awalnya atau pereaksinya dan hasil reaksi atau keadaan akhir. Tidak tergantung dari jalannya atau prosesnya. Nah, contohnya misalnya ini, reaksi pembakaran karbon dengan oksigen. Jadi pada reaksi pembakaran karbon dengan oksigen itu bisa dua proses atau dua cara. Jadi cara yang pertama bisa bereaksi karbon dengan oksigen langsung menghasilkan CO2. Itu misalnya proses yang pertama. Misalnya proses yang kedua, karbon dengan oksigen tidak langsung menghasilkan CO2, tetapi di sini menghasilkan gas CO dulu, yaitu gas karbon monoksida. Nah ini. Kemudian setelah menghasilkan gas CO, maka CO itu direaksikan dengan O2 lagi, baru kemudian menghasilkan CO2. Nah, pada yang pertama tadi itu proses yang pertama, gas karbonnya bereaksi dengan oksigen langsung membentuk CO2. Itu proses yang pertama. Jadi dia langsung karbon dengan oksigen membentuk CO2. Yang proses yang kedua itu ada dua tahap. Tahap yang pertama, karbon bereaksi dengan oksigen membentuk gas CO dulu. Kemudian gas CO, setelah membentuk gas CO direaksikan dengan oksigen lagi, maka akan menghasilkan CO2. Nah, di sini menurut hukum Hess tidak tergantung keadaan awal sama keadaan akhirnya. Apa tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, tidak tergantung jalannya. Jadi tadi kan ada proses yang pertama, C plus O2 menjadi CO2. Intinya kan karbon bereaksi dengan oksigen membentuk CO2. Yang kedua, proses yang kedua itu jalannya C plus O2 jadi CO dulu. Setelah CO direaksikan dengan O2 jadi CO2. Nah, di sini ada dua proses ya. Jadi kalau saya gambarkan, jadi contohnya reaksi pembakaran C dengan oksigen itu membentuk CO2, itu ada dua proses ya. Nah, saya gambarkan. Jadi contohnya reaksi pembakaran karbon dengan oksigen dengan O2 membentuk CO2. Nah, intinya ini ada dua tahap, ada dua cara ya, ada dua cara. Proses yang pertama itu C plus O2 itu membentuk CO2. Ini proses yang pertama. Jadi langsung dia. Jadi C plus karbon plus O2 jadi CO2. Terus proses yang kedua itu C
C plus O2 itu jadi CO dulu. Jadi CO dulu, kemudian direaksikan dengan O2, baru membentuk CO2. Nah, sini muncul, ya. Ini setengah O2. Nah, ini proses yang kedua, sini ya. Proses yang kedua itu C plus O2 membentuk CO dulu, membentuk gas karbon monoksida dulu. Kemudian gas monoksida direaksikan dengan O2 baru membentuk CO2. Nah, proses 1 di sini kan proses 1 itu sama dengan proses 2. Nah, kan sama-sama menghasilkan CO2. Zat awalnya C plus O2. Zat akhirnya CO2. Tapi pada proses 2 ini melalui dua tahap. Tahap pertama, C plus O2 jadi gas CO dulu. Kemudian gas CO direaksikan dengan O2 membentuk CO2. Nah, jadi ini katakan proses 1 sama dengan proses 2. Keadaan awalnya yaitu C plus O2, keadaan akhirnya membentuk CO2. Ya, paham ya? Nah, sekarang kalau saya misalkan ini delta H1, jadi C plus O2 membentuk CO2 itu adalah delta H1. Kemudian C plus O2 membentuk CO dulu, ini adalah misalnya delta H2. Terus kemudian CO plus O2 membentuk CO2 ini misalnya delta H3. Maka kalau saya tulis delta H1, delta H1 berarti proses 1 ya. Delta H1 ini adalah proses 1. Proses 2-nya sama dengan apa? Delta H2 ditambah dengan delta H3. Maka di sini delta H2 ditambah dengan delta H3. Nah, jadi delta H1 ini adalah proses 1-nya, sedangkan proses 2-nya adalah delta H2 ditambah dengan delta H3. Ya, jadi delta H1 sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Sekarang misalkan ini delta H1-nya saya ketahui. Misalnya harganya min 394 misalnya. Min 394 kilojoule. Ini saya agak kesanakan dikit ya, saya sana menjadi CO2. Nah, misalnya ini delta H1-nya itu saya tulis misalnya diketahui harganya min 394 kilojoule. Terus kemudian delta H2-nya misalnya dicari, ini misalnya dicari. Delta H3-nya misalnya di sini min 283. Ini 283 kilojoule. Berapa delta H2? Nah, misalnya diketahui ini. Jadi tadi proses 1 sama dengan proses 2. Jadi di sini hukum Hess menghitung perubahan entalpi itu tergantung keadaan awal dan keadaan akhir dari suatu reaksi, tidak tergantung pada jalannya reaksi atau prosesnya. Nah, sini berarti proses 1 C plus O2 jadi CO2. Yang proses 2 itu C plus O2 jadi CO dulu, CO direaksikan dengan O2 jadi CO2. Jadi pada proses 2 itu ada 2 tahap. Kalau proses 1 tahap. Nah, sehingga proses 1 sama dengan proses 2. Intinya kan C plus O2 jadi CO2. Jadi keadaan awal ini, keadaan akhirnya CO2. Nah, sehingga delta H1, kalau proses 1 ini saya kasih lambang delta H1 perubahan entalpinya, maka proses 2 adalah delta H2 ditambah delta H3. Sekarang kalau misalnya jadinya delta H1 itu adalah proses 1-nya, delta H2 ditambah delta H3 ini adalah proses yang kedua. Nah, proses kedua. Sekarang kalau saya ketahui misalnya delta H1-nya min 394 kilojoule.
Kemudian delta H3-nya min 283. 283. Bagaimana delta H2-nya? Nah, berarti di sini delta H2 sama dengan delta H1 dikurangi delta H1 dikurangi delta H3. Nah, kita masukkan delta, kita masukkan sini ya. Delta H1-nya tadi min 394 dikurangi dalam kurung min 283. Di sini min ketemu min plus ya. Jadi sini min 394 plus 283. 394 283 berarti 1 1 1 ya, berarti negatif ya. Nah, berarti sini delta H2 sama dengan min 111 kilojoule. Nah, jadi akhirnya ini yang dikatakan oleh hukum Hess. Jadi sini kalau delta H1-nya min 394, kemudian delta H3-nya diketahui min 283 kilojoule, bagaimana menghitung delta H2? Nah, sehingga delta H2 sama dengan delta H1 dikurangi delta H3. Nah, delta H3. Sehingga delta H1-nya dimasukkan min 394 dikurangi dalam kurung delta H3-nya min 283. Sehingga ketemunya delta H2. Ketemu nih delta H2-nya min 11 kilojoule. Nah, di sini delta H2 kita masukkan min 111 kilojoule. Nah, jadi di sini ketemunya. Nah, kalau kita jumlahkan sama. Jadi proses 1 delta H1-nya min 394, proses 2 min 11 ditambah min 283 juga ketemu min 394. Nah, itu caranya menghitung hukum Hess dengan rumus hukum Hess, menghitung perubahan entalpi dengan hukum Hess. Nah, ya. Jadi bagaimana untuk membuat diagram tingkat energinya? Berarti kalian tinggal menuliskan diagram tingkat energinya. Jadi kalau kita menuliskan diagram tingkat energinya, jadi diagram tingkat energi ini ya. Nah, jadi C plus O2 menjadi CO2. Nah, sini langsung ya, sini langsung. Nah, di sini. Ini enggak saya tulis ini, saya tulis ini. Nah, di sini harganya min 394 tadi ya. Terus kemudian ini C plus O2. Nah, jadi ini dulu. Jadi CO plus setengah O2. Ya. Kalau saya kasih ini. Nah, terus baru C plus O2. Jadi ini delta H2, yang ini delta H3. Jadi delta H2-nya berarti di sini kita masukkan tadi min 111. Kemudian delta H3-nya di sini berapa? Min 283 tadi ya, 283. 394. Nah, ini kilojoule, ini kilojoule. Ini min 11 kilojoule. Nah, di sini 394. Nah, semuanya kilojoule ya. Nah, jadi caranya, jadi C plus O2 kalau langsung di sini membentuk CO2 harganya min 394. Nah, terus yang cara 1 ya. Terus cara 2 C plus O2 membentuk CO dulu. Itu adalah delta H2-nya tadi ya. Terus CO membentuk CO ditambah setengah O2 membentuk CO2. Delta H3 ketemu tadi min 283. Ah, ini caranya menuliskan diagram tingkat energi. Ya. Kemudian
pada video selanjutnya nanti saya melanjutkan bagaimana cara menghitung perubahan entalpi bila diketahui dengan energi ikatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.